Alhamdulillah alladzi khalaqan nur wa anzala tawrata 'ala jabal tur fi kitabin mastur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa syarrif wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu lana bi kulli usrin yusra wa li kulli hammin faraja wa li kulli da'in dawa wa li kulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Para ustazah, pimpinan majelis taklim musholah Baitul Muttaqin, hadirin hadirat, ibu-ibu, para remaja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurullah, siang hari ini di hari Jumat dengan turunnya hujan pada siang hari ini, mudah-mudahan turunnya rahmat, maaf, ampun, ridwan, keberkahan buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Allah sehatkan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah kuatkan iman akidah Islam kita, dimurahkan rezeki kita yang luas, yang banyak, yang halal, yang baik, yang barakah, diberikan keselamatan, kemudahan, apa yang menjadi hajat dan cita-cita kita senantiasa dimudahkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sehat ibu-ibu, yang penting sehat dan selamat, yang penting sehat dan selamat, karena dikatakan kata Nabi, Abdul doa, seutama-utamanya doa, antas ala rabbakal afwa wal afiyah. Seutama-utamanya doa itu adalah engkau berdoa memohon kepada Tuhanmu sehat dan selamat di dunia dan di akhirat. Kalau diberikan sehat selamat di dunia dan di akhirat, dan diberikan juga di akhirat, bapak maka kalian termasuk adalah orang yang beruntung, menjadi orang yang bahagia. Apalah artinya uang banyak, rumah besar, fasilitas yang kita miliki, kalau kita tidak diberikan sehat dan keselamatan dari Allah. Saudara-saudara kita yang di Cianjur, mereka belum bisa kembali ke rumah, masih di kem-kem penampungan, penuh dengan kecemasan, penuh masih dengan kekhawatiran dan ketakutan. Tanah masih bergoyang, dihantui perasaan trauma yang begitu mendalam. Kalau nanti mau siap menjemput, karena bisa terjadi malam, bisa terjadi pagi dan siang. Kita yang berada di saat ini dalam kebahagiaan, kesenangan, kesejahteraan dan keselamatan dari Allah, jangan senang dahulu. Karena apa? Bisa saja sesuatu itu menghantui kita dan mengancam akan keselamatan jiwa kita. Maka oleh karenanya, doa yang terbaik senantiasa kita memohon kepada Allah. Tahun 2009 mohonlah perlindungan kepada Allah min jahdil bala wa darkis syaqqa wa subil qada wa sanadatul a'da. Mohon perlindungan kepada Allah dari bala, kecelakaan yang menghinakan, kepastian yang buruk dan hinaan musuh. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqqa wa subil qada wa sanadatul a'da. Maka ada berita beberapa hari ini, mungkin ibu-ibu dengar, di Jakarta diprediksi akan terjadi gempa, akan terjadi tanah berjalan, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Saya tahu benar enggak berita ya, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Informasi di Lombok kemarin terjadi gempa juga ya, kuatannya belum besar. Maka tidak ada kekuatan lagi kecuali kita doa kepada Allah, yang memohon perlindungan kepada Zat yang Maha Besar, Zat yang Maha Kuasa, pemilik kerajaan langit dan bumi,
kita menyerahkan segala-galanya, tempat kita memuji, tempat kita mengadu, dan tempat kita meminta, karena sandaran kita adalah Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Ibu naik bis, nanjak bisnya, tiba-tiba turun bisnya. Apa yang ibu lakukan di dalam bis? Takbir, teriak, yoho, gitu Bu ya. Allahu Akbar, tiba-tiba turun lagi bisnya Bu, nggak kuat juga. Takut ya kira-kira? Pikirnya kurang. Yang ibu pikirin apa saat ini kira-kira? Mati juga boy. Ya kan? Kecil itu perasaan kita kecil. Karena saat itu bis turun tiba-tiba dari ketinggian, turun, ya, mundur. Yo, ibu ingat nggak di rumah kira-kira? Hah? Yo, apa yang dibaca Bu ya? Yasin dibaca, sholawat dibaca. Apa itu ya Allah? Selamat ya Allah, selamatin. Mungkin ada yang bilang, nggak pakai kita bilang nggak apa-apa, yang penting selamat. Saya nggak perlu bilang, yang penting selamat ya Allah. Ini semua seperti itu. Minta keselamatan, apalagi yang naik pesawat tiba-tiba pesawatnya oleng, mungkin pesawatnya naik lagi, turun, lihat turun, nabrak nih turun. Semua takdir. Terjadi gempa juga sama, semuanya pada berlarian berhamburan. Bagaimana andai kata kalau yang terjadi al-qari'ah, man-qari'ah, wa ma adra man-qari'ah, yawma yakunu nasu kal-farasil wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfus wa amma man saqulat fa huwa fi 'ishatin wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu wa ma adra narun. Alhamdulillah dapat surah Al-Qari'ah. Bagaimana kalau terjadi peristiwa besar hajat? Kalau apa itu peristiwa besar hajat? Yauma yakunu nasu kal farasil mabsus wa takunu jibalu kal ihni. Ini peristiwa besar yang terjadi. Manusia seperti larang, ya. Gunung-gunung berhamburan kapas yang berterbangan, ya, mereka semuanya pada takut, bingung, lari sana kemari, tak ada yang tahu. Oleh karena itu hidup kita di dunia ini singkat dan sementara. Sebentar lama kita hidup? Sebentar. Berapa lama ibu mau tinggal di dunia ini? Sebentar. Maka oleh karena itu Nabi mengatakan kunu fid dunya adyab. Jadilah kalian di dunia ini bagaikan tamu datang, menyampaikan maksud dan tujuan, mengutarakan keinginan hajatnya silaturahim, bekerja berusaha kita dalam kehidupan di dunia ini. Selesai kita berada di dunia, maka kita akan meninggalkan tempat yang kita tuju. Selesai. Seperti kamu, ibu siang hari ini tamu, saya tamu di mushola Baitul Muqaddim. Selesai pekerjaan kita mengaji, maka kita akan kembali ke rumah masing-masing. Benar nggak kira-kira? Ada yang pulangnya sendiri, ada yang pulangnya berdua, ada yang pulangnya bareng-bareng, ada yang pulangnya lurus jalannya, ada yang berbelok-belok, ada yang becek jalannya, ya kan? Ada yang jalannya kesandung, macam-macam tuh. Cara pulang orang macam-macam, benar nggak? Ada yang gampang, ada yang susah, caranya beda-beda. Tapi setiap orang yang mau pulang senang. Ibu mau pulang habis acara begini senang nggak? Mau pulang kampung senang nggak Bu? Tapi ada satu pulang yang orang nggak senang. Apa itu? Mati. Nah, senang nggak pulang mati? Nggak senang. Ya. Kalau kita mau pulang menuju kepada Allah, takut semuanya. Yang kaya takut, yang miskin takut, yang senang takut, yang susah takut, yang dipikirkan takut, yang tidak dipikirkan apalagi takut. Semua untuk menuju kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita sudah pulang menuju kepada Allah, masa penantian di alam barzakh, alam kubur adalah masa yang sangat panjang. Berapa ribu tahun tidak ada yang tahu penantian itu.
Dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sampai dengan saat ini belum ada yang dibangkitkan oleh Allah. Nunggu masa panjang. Makanya dunia ini dikatakan dunia mazra'atul akhir. Dunia ini sawah ladangnya akhirat. Tempat kita menanam, tempat kita beraktivitas, tempat kita bekerja, tempat kita beribadah, tempat kita berbuat kebaikan. Maka desainnya tergantung kita. Mau diapakan kehidupan dunia ini? Mau dijadikan baik, ya jadi baik. Mau dijadikan buruk, ya jadi buruk. Mau dijadikan taat kita kepada Allah, jadi taat. Apakah mau dijadikan maksiat? Tergantung kita pelaku-pelaku di dalam kehidupan di dunia ini. Maka banyak orang yang kemudian merugi dalam kehidupan di dunia karena dia tidak meyakini dan tidak mengetahui tentang hakikat hidup dan kehidupan di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Makanya kalau kita sudah berada di dalam kehidupan dunia yang diberikan kesempatan oleh Allah, ayo segera pergunakan kesempatan ini. Kenapa demikian? Wakana Ibnu Umar mengatakan, "Idza asbahta fala tantazir subah." Apabila berada di waktu, idza amsayta fala tantazir subah. Apabila berada di waktu sore, jangan nunggu di waktu pagi. Wa idza asbahta, dan apabila berada di waktu pagi, maka jangan menunggu di waktu sore. Ya kalau kita sudah berada di waktu sore, mau ngaji, mau sholat, mau puasa, mau zikir, mau ibadah. Kenapa demikian? Karena kalau kita menunggu-nunggu sesuatu yang kemudian akhirnya hidup kita selesai, inilah sebuah kerugian yang sangat besar yang pada kenyataannya menyesal, ya Allah, kenapa saya belum sholat, kenapa saya belum puasa, kenapa saya belum berbuat baik, kenapa saya belum dekat kepadamu, ya Allah. Kita menangis, ya Allah, jelas ada. Ini sebuah kerugian. Makanya kemudian banyak orang yang merugi dalam hidup dan kehidupannya. Mereka tidak mengetahui yang sebenarnya hakikat dalam hidup dan kehidupan ini. Oleh karena itulah, maka pergunakan kesempatan yang ada ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Ambillah kehidupan sehatmu untuk persiapan sakit. Ya lagi sehat, perbanyak doa, perbanyak ibadah, perbanyak zikir, perbanyak sedekah, perbanyak berbuat baik. Tambahkan gerakan-gerakan yang terbaik. Jadikan hidup kita bermakna. Selalu berbuat kebaikan kalau lagi sehat. Sebab kalau sudah datangnya sakit, sudah nggak bisa maksimal, Bu. Gerakan tangan kita susah mengangkat, langkah kaki kita sudah mulai melemah, badan kita sudah mulai payah. Maka kalau sudah datang sakit, tentu kesempurnaan yang kita lakukan semakin berkurang. Pada akhirnya, ya kerugian yang begitu banyak. Al-Quran yang kita baca berkurang, sholat malamnya berkurang, tasbih zikirnya berkurang, duhanya berkurang, sujud rukunya berkurang. Kenapa? Karena kita dalam keadaan sakit. Tapi kalau lagi sehat, perbanyak dah. Apa juga enak kalau lagi sehat, Bu, ya. Makan enak, jalan-jalan, bepergian, gosok 5 bak, cuci. Kurang apa saja dilakukan. Kalau kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan mudah, dalam keadaan gampang kepada Allah Subhanahu. Oleh karena itulah, maka langkah-langkah yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, maka hendaknya wattakhizul masajid buyutan. Jadikan masjid-masjid menjadi rumah kita. Ibu kalau sudah masuk masjid kira-kira nyaman apa enggak nyaman? Saya tanya. Alhamdulillah.
Ibu kalau sudah berada di musola, tenang apa gelisah? Tenang. Ya. Jadikan masjid-masjid menjadi rumah kita. Rasanya enak, nyaman, tenang, damai. Tuh. Kalau kita sudah masuk ke dalam masjid, jangan duduk sebelum kita sholat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Lalu kita lihat iktikaf, lalu kemudian kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyaman, tenang, gembira dan bahagia. Udah gak ingat-ingat itu? Gak ingat? Gak ingat. Saya ada teman cerita sama saya, Ustaz, saya dulu sebelum corona saya punya duit tabungan saya 1M. Dia pernah kirim 1M. Saya tanya, Anda taruh di mana duit 1M? Saya taruh di bawah kolong kasur. Enggak di rekening juga. Setiap hari Allah kasih rezeki buat saya 10 juta. Saya kerja Ustaz, gampang saya dapat duit 10 juta, saya lempar di bawah. Dapat 10 juta, saya lempar di bawah. Hah? Enak kira-kira begitu ya? Enak tuh, itu yang nyapuin enak tuh. Nyapuin dulu ya, duit dulu di bawah. Hitung ternyata duit saya sudah mencapai 1M. Lalu saya reason, ya. Kerja saya minta supaya saya untuk percepat diri keluar. Udah gak mau kerja lagi, karena udah punya duit 1M. Akhirnya di ACC saya bekerja, dia cerita sama saya, diperbolehkan untuk berhenti, dapat pesangon 150 juta. Terus masih ceritanya masih terus bagaimana? Akhirnya bagaimana? Itu duit. Akhirnya Ustaz, ternyata duit saya yang 1M, entah gimana ceritanya saya bisnis rugi saya 600 juta. Hilang. Wah, saya berkorban aja lah. Habis sampai pada akhirnya saya nggak punya duit. Kosong. Masuk corona apalagi. Makin susah saya. Wah, saya juga bingung duit saya kemana yang dibawa corona ini. Habis semuanya nggak berasa. Kira-kira nangis nggak tuh? Nangis tuh kalau ingat-ingat tuh duit itu. Hilang, habis tanpa ada bekasnya. Lalu apa yang Bapak lakukan? Saya tanya begitu. Akhirnya saya menyendiri Ustaz. Saya berpikir, tiba-tiba saya dapat transferan duit 100.000, ini buat rokok. Dari teman, ini buat rokok, ini buat makan. Bagaimana? Terus udah pulih kembali sampai sekarang saya nggak punya kerjaan. Ya. Sempat saya 2 kali di dalam kamar, saya bilang sama istri saya, jangan diganggu, saya mau berzikir. Kalau saya udah nggak ada suaranya, boleh bangunin 2 kali. Iya. Di dalam kamar buat zikir begini. Artinya pada akhirnya orang-orang kemudian berlarinya kepada siapa? Kepada Ilahi Rabbi, Allah. Kalau lagi susah, baru kemudian berlari kembali. Ya kan begitu Bu ya. Baru kita gerak sejahtera, baru kita pegang tasbih, baru kita cari masjid. Pernah saya 2 kali di masjid Ustaz, sampai marbotnya marah-marah sama saya. Lu lagi di sini berbulan. Dari pagi sampai ketemu subuh nggak pulang. Saya bilang kalau mau dimatiin kipas anginnya matiin aja. Yang penting lu jangan gangguin gua di pojokan zikir aja. Kalau ngantuk saya tidur, saya cuma berbekal botol aqua. Dia tahu sampai segitunya. Lalu apa yang Anda rasakan? Saya tanya. Pada akhirnya saya menemukan titik ketenangan walaupun uang tidak punya. Abu yang Mufassir di Padang Puncak beliau cerita sama saya punya duit 1M. 1 miliar seluruhnya duitnya. Gimana ada? Beliau bilang saya gak nyaman punya duit 1M. Saya masukin ke dalam lemari, saya bingung takut pencuri masuk. Saya taruh di bawah kolong kasur, juga bingung perasaannya, susah. Akhirnya saya masukkan ke tempayan, saya tutup di atasnya tabung gas. Juga khawatir kalau tabungnya meledak, itu 1M kebakar. Yo, pusing juga. Rupanya orang banyak punya
kita bu, nggak punya duit, puyeng, banyak duit, puyeng. Ya. Ibu andai kata sore dikasih duit 1 M kemana tuh kira-kira bu? Mau aja udah, ya. Nggak betah di rumah, nggak betah. Ya, orang kalau kebanyakan duit nggak betah di rumah. Ya, udah punya rencana terus besok kita jalan-jalan ya, makan di sana ya, gitu. Minumnya di sana ya. Itu kalau kebanyakan, coba kalau nggak punya duit, di rumah aja. Kira-kira nih ibu, mendingan kondisi sekarang, apa ibu dikasih makmur kekayaan yang banyak? Bingung ya. Karena bisa berubah orang, bisa berubah. Dikasih alhamdulillah, yang bagus dikasih senang. Makanya torikohnya kaya itu begini bu, lebih baik kita punya rumah bagus, duit banyak, kendaraan ada, fasilitas ada, lalu dengannya kita beribadah, berzikir, menyebut nama Allah, alhamdulillah, makasih ya Allah, daripada dikasih susah ngeluh-ngeluh. Dikasih susah ngeluh-ngeluh, kalau tidur ngeluh, nyambut ya, iya. Mendingan mana? Mendingan susah ngeluh apa kaya syukur kira-kira? Alhamdulillah ya. Nikmat itu. Makanya jadikan kita di masjid-masjid menjadi bagian dari rumah kita, rumah ketenangan dan kedamaian serta kenyamanan kita. Perbanyak zikir, istighfar, sholawat yang kita baca, Al-Quran, menyebut nama Allah. Jangan kita bicarakan selain kita menyebut nama Allah. Tidak kita bicarakan tentang kehidupan dunia, tidak kita bicarakan tentang kelalaian kita di dunia. Tapi yang kita perbanyak di dalam masjid itu adalah menjadi rumah-rumah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perbanyak sholat kita, perbanyak baca Quran, perbanyak zikir, perbanyak kita untuk mendekat kepada Allah agar memperoleh kebaikan dan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata tadi, biasakanlah hatimu selalu mengingat Allah. Kemanapun kita berada, pertautkan hati kita dengan Allah. Di masjid ingat Allah, di musola ingat Allah, di pasar, di kantor, dimanapun kita berada, maka kita selalu kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kunta wattabi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Selalu berada di masa saja berada, kita bertakwa kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kunta, takwa kepada Allah di mana saja kita berada, mendekat kepada Allah, memperbanyak ingat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Perbanyak ingat. Makin banyak kita ingat kepada Allah, maka Allah akan memperbanyak ingatnya kepada kita. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Makin banyak zikir kita, ya Allah, mudahkan, gampangkan, lancarkan ya Allah. Saya punya hajat begini ya Allah, sampaikan kepada Allah. Ya Allah, andai kata Engkau berikan kemudahan, saya akan berbagi ya Allah. Andai kata Engkau kabulkan hajat kami ya Allah, saya akan senantiasa mendekat dalam ruku dan sujud kepadamu ya Allah. Hati kita selalu ingat Allah, tidak pernah kita berusaha meninggalkan Allah. Baginda Nabi selalu ingat kepada Allah kecuali di dalam kamar mandi. Maka beliau mengatakan, ya Allah, di tempat inilah aku tidak mengingat kepadamu. Ya, karena kita sekarang mengingat, membaca-baca kalimat-kalimat ya yang buruk. Maka kita pergunakan di mana saja kita berada. Duduknya kita, berjalannya kita, tidurnya kita, dalam sendirian ataupun bersama-sama, sepi ataupun terang, kita ingat kepada Allah yang maha besar, Allah yang maha segala. Semakin kita ingat kepada Allah, Allah akan semakin ingat kepada kita. Kesulitan, penderitaan, ujian dan cobaan yang diberikan Allah akan semakin diberikan kemudahan. Idza ahabba Allah, apabila Allah mencintai seorang hambanya, maka Allah mengujinya. Untuk apa Allah menguji hambanya? Untuk mendengar kesahnya, rintihan. Ya Allah, kan gitu ya. Ya Allah, sore ini kami ditunggu ya Allah, harus selesai persoalannya ya Allah. Rintih kita dengan suara yang sangat lirih, permohonan kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi. Allah demen yang begini ya, Allah senang kalau kita dengan suara yang lirih kita merintih kepada Allah.
Coba kalau kita merintihnya kepada orang, saudara, tolong belum kali dari tadi boleh dulu. Beda, tapi kalau kita merintihnya kepada Allah, kita mengadunya kepada Allah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, kepada-Mu memuji, kepada-Mu mengadu, kepada-Mu memohon pertolongan. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan pertolongan dari-Mu ya Allah. Maka puji-pujian kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi, mengadunya kita kepada Allah. Adukan persoalan kita, mintalah kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah. Mengadunya ya kepada Allah Subhanahu. Maka hati kita kemudian timbul ketenangan. Ya Allah, alhamdulillah sekarang saya sudah tenang. Saya punya teman, dia dapat perintah dari gurunya, dia cerita sama saya, Ustaz, saya lagi ngamalin ziarah ke keramat keluarga. Berapa kali? 41 kali. Tiap malam. Seminggu sekali dia berapa? Udah keberapa nih? 14 kali. Masih banyak lagi. Masih banyak. Lalu saya tanya, apa yang terjadi? Ada timbul ketenangan. Timbul rasanya gimana? Berat. Kalau hujan besar, mau berangkat apa enggak? Berat tuh, berat. Diuji kita. Semua yang namanya kebaikan dan keburukan adalah ujian. Untuk apa? Untuk melihat siapakah amal yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu. Semua langkah kita ini diuji. Kullu nafsin za'iqatul maut. Diuji. Bakal diuji kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hidup dan mati kita, ya, semuanya adalah ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Diuji. Baik buruk, enak, duit banyak, susah, menderita, gembira, semuanya bersama-sama, ditinggalkan, berpisah, semuanya ujian. Nggak ada yang enak dalam kehidupan kita di dunia ini. Yang enak nanti di surga Allah Subhanahu. Mana ada orang enak? Nggak ada. Baru enakan dikit adalah ujian. Ya kalau nggak mau suami sama istri, kalau nggak mau istri ya sama anak, kalau nggak urusan anak ya urusan orang tua. Kalau nggak urusan orang tua, ya sama saudara. Kalau nggak sama saudara, ya sama tetangga. Begitu, itu baru enakan dikit selesai masalahnya, datang lagi masalah berikutnya. Itu kehidupan. Kalau kita pikirkan terus dan kita tidak bergantung kepada Ilahi Rabbi, banyak orang yang tidak kuat membawa dalam kehidupan kita. Stres nggak bu? Pusing. Ada orang cerita sama saya begini. Saya kadang-kadang membeli hilang karena pikiran saya. Pikiran lo kemana? Hilang tiba-tiba. Kalau lagi ada, kalau lagi nggak ada hilang. Mesti berdekat kita kepada Allah. Nggak ada lagi. Apa yang dipikirkan kalau beban itu sudah begitu nyesak ke dalam dada kita? Nggak kuat membawa. Tidak kita ceritakan berbagi kepada orang lain. Kita tidak mendekat kepada Allah. Gila. Jadi hidup orang di dunia ini gila, gak kuat bebannya yang harus dia pikul, berat. Maka serahkan semua urusan kita kepada Allah yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha segala-galanya. Cara Allah nanti yang akan memberikan jalan keluar dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau dibawa sendiri yang berat, ya, maka kekuatannya ya dengan qiyamul lail, dengan berpuasa, dengan berzikir, dengan membaca Quran. Dekatkan kepada Allah, sandarkan diri kita kepada Allah, pertautkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah menjadi modal dasar dalam kekuatan kita dalam membangun hidup dan kehidupan kita kepada Allah. Maka selanjutnya wa asyirut tafakkur wal buka, perbanyak berfikir, perbanyak merenung dan menangis. Tidak ada lagi ya Allah. Makanya hakikum bil mar'i an takuna majalis. Sudah sepantasnya seseorang itu memiliki majlis-majlis, tempat dia menyendiri, tempat dia merenung, tempat dia memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ya sudah mulai berpikir kita
hidup saya berlalu tanpa ada makna. Berpuluh-puluh tahun saya bekerja mencari nafkah, namun pada akhirnya tidak ada sesuatu yang bisa kita rasakan kenikmatan dan kemanfaatan serta kebahagiaan. Sekarang saya mendekat lagi kepadamu ya Allah. Berpuluh-puluh tahun kau aku tinggalkan ya Allah. Lupa sholat, lupa sujud, lupa berzikir, lupa membaca Quran. Maka pada hari ini kesempatan itu telah datang. Saya mendekat kepadamu ya Allah. Makin kita berpikir, lalu tidak terasa air mata membasahi wajah kita, menetes, memungkirkan segala kekurangan dan kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Beruntung bahagia kita. Kenapa? Karena orang bahagia itu adalah orang yang pernah mengingat-ingat kekurangan kesalahan di masa lalu. Zikrul sunubil madiyah, mengingat kekurangan di masa lalu, dosa-dosa yang pernah dia lakukan, masa-masa kelamnya, masa-masa jahiliyahnya, masa-masa bodohnya, tidak mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, sisa-sisa umur saya ini ya Allah, berikan kesempatan saya untuk mendekat kepadamu ya Allah. Berikan saya untuk mengabdi kepadamu ya Allah. Berikan ketumbukan kepasrahan saya untuk kepada jalan ilahimu ya Allah. Tunjukkan jalan nurmu hidayahmu ya Allah, untuk saya merasakan lezatnya keimanan akidah Islam ini. Minta kita kepada Allah. Nangis ya Allah ya Allah. Perbanyak. Apa yang kata Nabi, andai kata kau tahu apa yang aku rasakan, andai kata kau tahu apa yang aku lihat, engkau akan banyak menangis sedikit tertawa. Tapi kan kita nggak tahu yang dirasakan baginda Nabi, yang dilihat oleh baginda Nabi. Kita enaknya saja maka kita banyak tertawa. Tawa pagi, tawa siang, malam, cubit konfor senang kehidupan kita. Padahal kita nggak mengetahui apakah tertawa kita itu diridhoi ataukah dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menangis ya Allah, saudara-saudara kita lagi susah. Saudara-saudara kita tertimpa bencana ya Allah, ya Allah. Kita nggak tahu sekarang kita sedang senang, kita sedang bahagia. Mungkin satu saat kita pun juga akan mengalami, kita nggak tahu. Maka kita selalu berenung, berzikir, memohon doa kepada Allah. Doakan saudara-saudara kita, doakan sahabat-sahabat kita. Dari 270 juta jiwa rakyat Indonesia, kalau ditengadahkan, angkat tangan beramai-ramai memohon doa kepada Allah dengan penuh keseriusan. Karena kata Nabi, innallaha yuhibbul muhsinin fid du'a. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang serius di dalam berdoa. Serius doanya. Ya, ini kalau doa ya Allah, kalau mau dikasih kasih, kalau enggak beras masih banyak, duit masih ada, ya gampang urusan. Ibu, ibu punya duit 50 juta, banyak apa juga? Beras 50 kilo di rumah ada, minyak ada, Indomie ada, telur ada, semua kebutuhan cukup ada semua. Kira-kira ibu bisa nangis nggak Pak? Bisa nangis ya? Apa yang ibu mau minta? Ya. Coba bedakan sama orang pulang dari sini jam 3 harus ke rumah sakit, sediakan duit 15 juta. Karena apa? Jam 3 sore nanti anak harus dioperasi. Kalau tidak setor uang jam 3, maka taruhannya tidak bisa dioperasi, nyawa anak hilang. Kira-kira setengah jam lagi ibu doa nangis ya? Nangis. Gampang gak keluar air mata? Gampang. Meleleh gampang dia. Maka sebenarnya kita beruntung diberikan oleh Allah ujian dan cobaan. Kadang-kadang dikasih penderitaan oleh Allah untuk kita lebih ikhlas mengalirnya doa kita kepada Ilahi Rabbi. Lebih gampang. Nangis, itu boleh nangis dulu, biar itu lebih susah. Lebih gampang, hati kita lebih ikhlas, hati kita lebih bertaruh kepada Ilahi Rabbi, kepada Allah yang Maha Besar. Lebih gampang menangisnya kita. Maka artis suruh nangis nggak bisa. Tetesin air obat mata tuh, biar nangis. Susah, orang menangis itu susah. Keluar dari pancaran ilahi, dari hati yang paling dalam. Karena apa? Allah telah memberikan sesuatu hikmah dari apa yang menjadi sebuah kejadian tanpa kita nangis. Ya Allah, andai kata ya Allah, kita doanya begitu terus sampai sujud nangis.
lagi jalan, lagi duduk, lagi makan. Ya Allah, boleh kenapa nangis? Ya, ini sebuah keindahan. Ya, kalau kita bisa menangis, apalagi kata Nabi, siapa orang yang berzikir kepada Allah, fafadat ainahu, atau kemudian dia menangis, air matanya jatuh ke bumi, lam tu'azzibhu yaumal qiyamah, tidak akan disiksa pada hari. Kalau menangisnya, menangis akan siksa dari Allah Subhanahu. Kita harus dekatkan terus kepada Allah Subhanahu. Walau takhtalifu bikumul ahwal, nggak punya. Wala takhtalifu bikumul ahwal. Setelah itu, jangan kita terpedaya dengan hawa nafsu. Jangan kita ikuti hawa nafsu. Hawa nafsu ini harus kita jembret. Hawa nafsu ini harus kita kendalikan. Karena sudah dikatakan yang namanya nafsu itu akan mendorong manusia kepada jalan bodoh manusia. Ini harus kita kendalikan, kalau enggak bahaya. Inna nafsa la'amaratun bisu. Dulu kita melakukan bodoh dosa, malas. Tapi orang kalau nggak punya nafsu, bahaya. Kenapa nggak makan? Lagi nggak nafsu. Kenapa nggak minum? Nggak nafsu. Ya. Kenapa nggak kesono? Lagi nggak ada nafsu. Kok mana? Repot. Nafsu itu kan keinginan, hasrat, dorongan. Maka itu anugerah dari Allah. Allah berikan akal dan nafsu. Tetapi kalau dominannya nafsu, hewan. Kalau yang lebih dominan akal, manusia. Maka ini harus kita kendalikan. Ketika kita melakukan kejahatan, maka akal yang harus berperan. Jangan, ini nggak boleh, ini nggak benar. Ya. Maka akal yang mengendalikan hidup dan kehidupan kita, sehingga apa? Hati bergerak, merasa, dan kemudian untuk mengirim sennya kepada akal pikiran kita, lalu kemudian timbul satu perbuatan yang baik. Jangan kita ikuti nafsu. An-nafsu kafifin. Nafsu itu seperti anak kecil. Kalau nggak disapih, nggak dibiasakan, diberhentikan, maka terus-terusan. Anak kecil begitu Bu ya. Bangun, guling-guling. Guling-guling. Kata bapak, berisik, kasih apa itu kasih? Berisik aja kasih. Besok begitu lalu, emak-emak ya. Wah. Kalau nggak dikendalikan, lalu kemudian bapak ibunya bilang, tidak, hari ini tidak boleh, batuk, dia menangis, nggak berani, tahan, udah, besok nggak akan mengulangi lagi. Begitu juga nafsu, ngaji, tidur aja nih, gitu. Ya, gentar kok, siapa yang gentar? Kita sendiri. Ayo berangkat, bangun malam, tidur aja kerjaannya. Bangun kita harus ngambil dulu. Langsung kita ambil dulu, kita marahi nafsu kita sendiri supaya menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, ya. Jiwa-jiwa yang tenang. Berangkat itu memang harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Malas baca Quran, ayo baca Quran. Iya. Ayo berangkat. Iya. Berangkat. Iya. Emang mesti dipaksa. Coba anak itu suruh sekolah ya. Bangun. Bangun, jangan ngantuk. Bangun nggak? Bosan nih. Ya. Oh, bangun. Mesti dipaksa. Kita juga begitu, jadikan nafsu dalam genggaman kita. Jangan nafsu yang menjadikan kita semua. Jangan kita ikuti nafsu. Kalau enggak, rusak dalam hidup dan kehidupan kita kepada Allah Subhanahu. Kenapa demikian? Lanjutan dari hadis baginda Nabi, tabuna mana tasmu. Engkau membangun tidak untuk ditempati. Orang loyo bangun rumah, bangun apartemen, bangun hotel, bangun tempat-tempat yang mewah, pada akhirnya nggak ditempati. Kenapa? Tempat kembali kita cuma berdiameter kecil. Itu tempat asal nanti kita kembali. Ya. Tempat yang sempit ditutup oleh papan. Satu
170, 180 ketinggian dari bawah sampai dengan atas. Yang meternya cukup dengan dimiringkan badan kita, ditutup lagi oleh dinding, diuruk lagi oleh tanah. Injeknya keras banget kali. Ada gak yang kelantang? Maaf ya, saya injek dulu. Kan nggak ada yang begitu, Bu. Ya, blok diinjek, benar-benar ditutup rapat. Awas nggak boleh kabur. Kan kabur kita. Yang bisa ya Allah, berlapis-lapis tuh. Tangannya sampai padat-padat. Mau lari kemana kita, mau kabur kemana? Nggak bisa. Sudah nggak ada pendingin ruangan, nggak ada lampu penerangan, nggak ada saudara yang menemani. Kita sendirian dalam kedinginan, berteriak memanggil, nggak ada yang dengar karena kita sibuk. Biasanya kita 1 hari masih ingat, 3 hari masih ingat, 7 hari masih ingat, 15 hari masih ingat, 40 hari masih teringat, ya kan? 100 hari masih teringat, 1000 hari masih teringat. Setelahnya kita sudah melupakan semua. Makanya pantas baginda Nabi mengatakan innamal ya'riful fadla li ahli fadli zulfati. Sesungguhnya hanya orang yang utama yang mengetahui tentang keutamaan orang lain. Hanya orang yang utama yang mengingat tentang jasa-jasa yang pernah dilakukan oleh seseorang, maka dia tentu akan ingat selalu sepanjang masa sampai kapanpun, tidak akan pernah terlupa atas jasa dan kebaikan. Tapi kalau yang nggak utama, nggak akan pernah ingat, sudah terlupa segala-galanya. Jadi akhirnya yang tidak banyak hilang semua. Orang kaya emasnya belakangan, ketika mati yang nggak dibawa semua, hilang semua, tinggal. Makanya yang merampas siapa? Yang merampas ahli waris, yang tahibu, ya, yang tahibul warasatu anhu, merampas ahli waris anak, dia rampas. Ibu punya gelar, tak kalau ibu mati gelarnya diambil. Benar gak? Ibu punya gamis, bagusnya paling mahal. Waktu masih hidup anak minta kagak boleh. Pas mati, ambil. Semua harta yang kita punya besok kalau kita mati dirampas, diambil oleh ahli waris kita. Tapi kalau yang mengambil ahli ibadah, dipergunakan untuk zikir dan mengaji, dipergunakan untuk jalan Allah, senang. Tapi kalau dipakai dan dipergunakan di jalan kemaksiatan, menangis kita. Ya Allah, salah kami dalam mendidik anak-anak kami kepada jalan keburukan. Sungguh menangis kita. Maka tidak ada yang abadi, semuanya kembali kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kalian kumpulkan semuanya tidak dimakan. Iya, yang kita kumpulkan pundi-pundi rupiah, dan ibu ngumpulin 1000, 100 juta dan seterusnya, semua kalau berkumpul gak kita makan. Ibu kan nyari duit yang ngoyo dari pagi bangun nyari duit sampai tengah malam nyari duit. Orang udah tidur, ibu masih di jalanan nyari duit. Udah kumpul duitnya dimakan semua nggak? Udah kumpul duitnya, ibu sakit, makannya ditakar, nasinya setengah centang, 2 suap aja, gulanya pakai gula khusus, daging kagak boleh. Kira-kira gitu. Ya Allah, duit kaya ibu, tapi nggak bisa makan enak. Mendingan mana? Sekarang nggak punya duit bisa makan enak, apa banyak duit kagak makan enak? Ya akan kaya banyak bisa makan enak tuh, ya kan? Jadi orang susah susah juga sekarang. Terakhir, waktu ambilunan pada juga itu, apa yang dicita-citakan tidak semuanya sampai, tidak sampai, ya. Yang ibu cita-citakan tidak sampai semuanya. Orang punya cita-cita, punya kebun, ya, punya tanah, punya segala macam. Oh nanti planning saya begini, hebat saya pokoknya. Cari duit lah mereka, bekerja dengan sekuat-kuatnya, berbagai cara dilakukan, kepala buat kaki buat kepala. Apa yang terjadi? Sampai nggak kira-kira semuanya? Nggak sampai. Banyak yang tidak sampai. Ada orang udah posisi 11 tahun bekerja jadi manajer, posisi enak, tangguh, dia hebat, punya rencana beli kebun 1000 meter. Datang badai corona, ambles seketika, kerjaannya hilang.
anak-anaknya berubah semuanya, bilang sirna, saya bilang begini pun baru pekerjaan. Kalau orang yang bilang ya, sekarang bicara pekerjaan lagi, alhamdulillah. Jadi memang semuanya kita citakan nggak ada, semuanya bisa terwujud. Karena apa? Berkejaran kita, habis waktu kita. Apa yang pasti saja, yang sekiranya mampu kita kerjakan. Jangan sampai kemudian kita menyesal di kemudian hari dan pada akhirnya merugi yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti bentuk ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man ya'tazza faqad humul khasirun. Wahai orang yang beriman, jangan sampai harta-harta dan anak-anakmu melarikan dari melihat Allah. Siapa orang yang berbuat demikian, maka dia termasuk adalah orang-orang yang merugi. Ayo, punya anak bagus, investasi kita di masa yang akan datang. Punya harta, silakan. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian yang lebih tahu tentang urusan dunia. Tapi dari semua harta yang kita cari, anak-anak yang kita besarkan jangan sampai melalaikan kita dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan harta kita menjadi sarana untuk mendekat kepada Allah. Jadikan anak-anak kita menjadi sebuah investasi kita untuk mereka berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam sehat, dalam panjang umur, diberikan rezeki yang luas, yang banyak, yang halal, yang baik, yang barokah, diberikan kekuatan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, anak cucu dan keturunan kita semoga dalam pemeliharaan Allah, keluarga-keluarga kita semoga dalam pemeliharaan Allah, saudara-saudara kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi doa-doa dan harapan kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila hadir Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ya rabbana ya rabbana ya rabbana Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata baina wa hdina subul salam wa najina min as-zulumati ila nur wa jalil al-fahisha ma zahara minha wa nafata wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyyatina wa talamizatina wa tasmina wa namina wa rizqina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Fa'aghfir lana dhunubana والوالدين وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا له bapak Bapak Hamdani bin Nais. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ja'al jannata maswahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufatan min hufati وَلَكُمْ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Mohon maaf pada Allah dan Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.